Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah Masjid Al-Akbar yang dimuliakan Allah, juga para pemirsa dimanapun berada, kita sudah sampai insyaallah malam ini hadis yang keempat di bab fadlul buka min khasyatillah wa syauqan ilaih. Bab keutamaan menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepadanya. Sudah kita muqaddimai betapa tangisan kita ini menunjukkan tangisan iman. Apalagi menangis karena kita sadar sebagai makhluknya yang memang butuh Allah. Kita merasa kerdil di hadapannya dan merasa terlalu banyak dosa, kesalahan, maksiat, khilaf yang kita lakukan dalam hidup ini. Kemudian kita sadar sesadar-sadarnya dan kemudian kita menangis karena takut Allah tidak akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Karena kita punya perasaan takut akan mendapatkan ancaman di alam kubur kita. Karena kita juga punya perasaan takut kita tidak mendapatkan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya. Dan punya perasaan takut jangan-jangan Allah tidak akan memasukkan kita ke surga. Walaupun tangisan yang seperti itu ini ada tangisan raja. Naam, punya perasaan takut, tapi di saat yang bersamaan kita punya rasa optimisme, harapan yang sangat tinggi. Karena kita sadar sesadar-sadarnya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Rahmah, Maha Rahman, dan Rahimnya akan ditumpahkan kepada kita semua. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan buat hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak berbuat dosa dan kesalahan, jangan putus asa akan rahmatnya Allah. Allah mengampuni semua dosa kita. Innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Dia Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa akan diampuni oleh Allah kalau kita mau kembali kepada Allah. Apalagi kembalinya kita merasa menyesal dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, izinkan saya melanjutkan hadis nomor 4 ini terkait dengan bab punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adhu
juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti kata Nabi ada 7 macam manusia. 7 macam manusia ini pada hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dan kita semua tahu matahari akan diturunkan 1 mil di atas kepala kita, panas luar biasa, orang semua pada kehausan, kepanasan, keringatnya pun juga sesuai dengan dosa yang diperbuat. Itu kelihatan sekali, ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai lututnya keringatnya itu, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai dadanya, ada pula yang sampai di hidungnya, bahkan sampai menutupi seluruh anggota tubuhnya. Nah, di antara mereka ini ada 7 golongan manusia akan mendapatkan naungan Allah, payung Allah, ya, teropnya Allah, akan mendapatkan yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Subhanallah, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah pada hari kiamat. Itu diberikan pada 7 kelompok manusia. Siapa itu? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan mari kita berdoa Pak ya, di masjid ini, di tempat yang sangat mulia ini, juga kita berada di bulan yang sangat mulia pula, bulan Rajab. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita, baik itu pemimpin daerah, pemimpin provinsi, bahkan pemimpin pada bangsa dan negeri ini yang pusatnya di Jakarta itu, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin-pemimpin yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semua bisa memimpin kita, mengarahkan kita dengan suasana keadilan. Sebab kenapa jamaah sekalian, pemimpin yang adil, insya Allah rakyatnya jadi makmur Pak. Pemimpin yang adil menegakkan hukum, tidak pandang bulu. Pemimpin yang adil ada pemerataan ekonomi. Mudah-mudahan ke depan kita semakin baik insya Allah ya. Saya tidak akan bicara detail, ini sangat sensitif, saya memahami betul. Dan kita doakan saja Pak, mumpung kita di masjid seperti ini, mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita, penguasa kita, baik presidennya, menterinya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, camatnya, lurahnya, ketua RW-nya, ketua RT-nya, dan termasuk juga kita Pak sebagai pemimpin di tengah-tengah rumah tangga kita. Mudah-mudahan kita bisa berbuat adil semuanya dalam kehidupan ini insya Allah. Inilah nanti yang mereka akan mendapatkan naungannya Allah, dan oleh Nabi diletakkan pada poin pertama jemaah sekalian, pemimpin yang adil. Oke, yang kedua luar biasa, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda, pemuda, tapi bukan pemuda yang liar, pemuda yang hidupnya senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf Pak ya. Yang ikut pengajian saya di sini 60% sepertinya orang tua, Pak. Ya, yang muda-muda belum kelihatan. Saya selalu menyemangati bab yang satu ini. Saya ketika diundang pengajian subuh, apakah Ahad subuh, Sabtu subuh, atau hari-hari pas libur nasional ada pengajian subuh, ngundang orang banyak, rata-rata juga masih yang hadir orang tua. Ini bukti, ya satu sisi kita bersyukur orang tua yang semangat beribadah, tapi lebih bersyukur lagi kalau yang banyak hadir itu adalah anak-anak muda.
berarti kita orang tua sukses Pak, ya, menjalankan suksesi kepemimpinan ini. Sebab kalau kita berbicara ke depan Pak, itu tergantung kepada anak muda kita. Kalau kita ini akan sebentar lagi akan dimakan oleh waktu. Nunggu titik namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena masing-masing kita ini umurnya kita tidak akan lebih dari 80 tahun. Itu paling lama jemaah sekalian. Kalau Allah berkehendak bisa sampai 80, 90, tapi kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa juga. Dan Nabi mengatakan rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun itu rata-rata jemaah sekalian. Nah, siapa yang menggantikan kita Pak? Yang sudah kepala 6 seperti ini, kepala 7, ya anak-anak muda. Makanya disebut poin nomor 2 di sini, yang akan mendapatkan naungan khusus pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Itulah anak muda, pemuda yang hidupnya senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, saya ngelihat masjid dimanapun pula, itu kalau kemudian sholat berjamaahnya banyak anak muda, itu berarti sukses Pak, dia ngelola masjid. Mohon maaf saya berbicara apa adanya masalah ini. Maka kita seharusnya Pak berpikir, siapa pengganti saya ini? Ya, jangan kemudian takbir terus, kita terus yang tua-tua, kasih yang muda. Sehingga begitu kita meninggal dunia sudah ada Pak estafeta kepemimpinan itu. Makanya Nabi sangat indah sekali setelah berbicara imamun adil, pemimpin yang adil, langsung berbicara masalah anak muda. Saya jadi teringat seorang ulama besar sudah meninggal dunia dari Baghdad, namanya Mahmud As-Sawwaf, Profesor Mahmud As-Sawwaf. Beliau mengatakan, ini kata-kata ini Pak terekam di benak saya sejak 35 tahun yang lalu waktu saya kuliah di sana di Timur Tengah. Ayyatu ummatin idza aradtum an tahkumu ilaiha fanzuru ila syababiha. Umat manapun pula, kalau kau ingin melihat umat itu ke depan akan tegak, akan baik, lihatlah kepada pemudanya. Kalau kau ingin menilai umat itu ke depan bagaimana, lihat pemudanya. Idza istaqama syababuha fahiya ilal khairi tasir. Kalau pemudanya istiqamah, pemudanya pemuda yang punya orientasi yang jelas dalam hidupnya, punya semangat beribadah yang menggelora, pemuda-pemuda yang berakhlak baik, ilmunya tinggi mumpuni, fahiya ilal khairi tasir, insyaallah bangsa itu, umat itu ke depan akan berjalan dengan baik. Tetapi wa in zala na'udzubillah syababuha, kalau kemudian hilang anak mudanya ini, tidak bangkit Pak, tidak tampil, mohon maaf, kita juga tidak kemudian memberikan estafeta kebaikan ini pada mereka, dan mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri, yang tua-tua di masjid, yang mudanya di kafe-kafe jamaah sekalian. Yang tua-tua bisa salat berjamaah tepat waktu di masjid, yang muda-muda cangkruan di pinggir jalan. Na'udzubillah. Begitu kita meninggal dunia, mereka asing dengan masjid jamaah sekalian. Ini dikatakan Nabi, fa in zala syababuha, kalau sudah hilang anak mudanya, fahiya ila ghairi dzalik. Jangan salahkan, kalau nanti masa depan bangsa dan umat itu akan suram jamaah sekalian. Nah, saudara, sebenarnya masa depan ini tergantung bagaimana anak muda ini jamaah sekalian. Makanya diletakkan nomor 2 oleh Rasulullah, orang yang masa mudanya semangat beribadah kepada Allah, nanti tuanya pun lebih semangat lagi biasanya jamaah sekalian. Mereka itulah yang nanti akan mendapatkan naungan khusus, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Rasulullah, naungannya Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Baik, saya pikir cukup ini. Kemudian yang ketiga apa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita sendiri masuk semua Pak ya, insyaallah. Itulah kita yang hobi memakmurkan masjid. Itulah kita yang setiap masuk dengar suara azan, tidak enak kalau kita sholat di rumah Pak. Selalu sholatnya di mana? Di masjid. Ya, masjid dijadikan rumah keduanya. Ya, masjid tempat dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan hadis ini, al-masjid baitu kulli taqi. Masjid itu memang rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah. Jadi untuk melihat sejauh mana
ukuran ketakwaan kita sejauh itu pula Pak. Lihat bagaimana hobi kita ke masjid atau tidak.